Habibnya tidur. Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian beliau berkata kurang lebih, gak cinta, gak percaya itu. Tak cabut roh. Ya Allah. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya Assegaf. Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman Assegaf. Dalam hati langsung manggil, Habib Abdurrahman Assegaf, tolong ya aku. Kata Habib Ja'far, ya, tak balik. Itu di hati ya, balik. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Wali katanya teman-teman, apalagi ini wali majzub yang katanya akalnya hilang, ditarik oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka juga mendefinisikan wali majzub itu tidak bisa diikuti atau bahkan tidak bisa diambil hukum-hukum dari mereka. Tapi anehnya katanya teman-teman, wali majzub mereka diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, bisa mencabut ruh manusia. Subhanallah. Padahal ini adalah tugas khusus malakul maut, dan malaikat-malaikat lain pun memiliki tugas khusus yang dimana satu malaikat dengan malaikat lain tidak bisa sama-sama melampaui tugas masing-masing. Artinya malaikat A tidak mengambil tugas malaikat B, malaikat B tidak mengambil tugas malaikat C. Dan ini kekhususan malaikat. Kok bisa wali majzub, orang gila yang mereka katakan tidak bisa diambil hukum dari mereka, tapi diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencabut ruh manusia. Subhanallah teman-teman, ini adalah cerita sesat dan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, masih kita akan membahas tentang keramat-keramat dusta dari oknum-oknum habaib ini teman-teman. Dan di video kali ini, subhanallah, ini sangat-sangat membagongkan dan melampaui batas teman-teman ya. Ada seorang yang bercerita tentang keramat wali majzub ya. Ingat, wali majzub versi mereka adalah orang yang ditarik akalnya. Artinya hilang akal. Akalnya pokoknya sudah sama Allah Azza wa Jalla ya. Padahal sebenarnya nggak usah malu-malu, bilang aja hilang akal kemudian dia gila ya. Sebut saja orang gila, tapi mungkin mereka malu disebut sebagai orang gila. Kemudian dialih-alihkan dengan istilah-istilah wali majzub. Kemudian mereka juga memberikan definisi wali majzub itu tidak bisa diambil hukum-hukum dari mereka. Tapi anehnya teman-teman, di video ini mereka mengatakan wali majzub mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa manusia. Subhanallah teman-teman, mencabut nyawa manusia, bayangkan. Sedangkan ini adalah tugas khusus malaikat maut atau malakul maut, mencabut ruh atau mencabut nyawa makhluk hidup. Kok bisa wali majzub yang katanya hilang akal, yang mereka katakan tidak bisa diambil hukum-hukum dari mereka, kok bisa sekarang mereka katakan wali majzub mereka diberikan keistimewaan bisa mencabut nyawa manusia? Coba antum perhatikan teman-teman ya. Firman Allah Azza wa Jalla, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi atau yang ditugasi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Coba antum perhatikan ya. Katakanlah malakul maut atau malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa. Artinya ini khusus ya, malaikat maut yang diserahi atau diberikan mandat atau tugas untuk mencabut nyawa. Kemudian juga para malaikat-malaikat yang lain seperti Jibril alaihissalam teman-teman diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat penjaga pintu surga, kemudian ada malaikat Malik kalau tidak salah atau Zabaniyah kalau tidak salah ya, yang menjaga pintu neraka jahanam, dan mereka masing-masing tidak melampaui tugas malaikat-malaikat yang lain. Kok bisa lalu ini teman-teman? Subhanallah, wali majzub, orang gila yang mereka katakan tidak bisa diambil atau tidak bisa belajar kepada mereka, tapi diberikan tugas mencabut nyawa manusia. Coba kita simak videonya teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini kisah dari salah satu Habib di Jakarta. Di Jakarta. Yang cerita langsung ke saya. Artinya ini riwayatnya mutawatir.
Bukan riwayat yang masih ngambil dari buku, ya, dari YouTube, nggak jelas gitu, enggak. Dari pelakunya langsung. Ya, dari pelakunya langsung. Habib Ja'far di Jakarta itu kumpul sama banyak orang. Kalau duduk-duduk suka dicitos. Ya. Nah, terus ada di satu rumahnya satu orang di Jakarta sana. Saya nggak akan sebutkan namanya ya, untuk menjaga kehormatannya setiap orang. Kita petik rumahnya saja. Duduk tuh sama banyak orang. Habib Ja'far kan menunjukkan karomah-karomahnya. Ada satu Habib ini nggak percaya. Wali kok kayak gini, nggak jelas bentuknya. Kayak gini kok wali. Di hati, ngebatin. Orang itu pulang. Habibnya ini pulang. Ini kalau Habibnya nonton pasti ketawa. Terus tidur. Ya, ceritanya kurang lebih ya. Kalau 100% suruh sama persis ya, tanya sama Habibnya langsung. Tapi ini 99,9999% kan, angka itu persennya ya. Habibnya tidur. Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian beliau berkata kurang lebih, "Kowe rabin mbek aku." Itu bahasanya Habib Ja'far kalau menyingkat muhibbin, karena speednya tinggi. Muhibbin jadi bin. Orang bin berarti bukan muhibbin. Gak cinta, gak percaya itu. Dia rabin mbek aku. Tak cabut roh. Ya Allah. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya As-Segaf. Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman As-Segaf. Dalam hati langsung manggil, "Habib Rahman As-Segaf, tolong ya aku." Kata Habib Ja'far, ya, tak balik. Itu di hati loh ya, balik. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Ya pemirsa dimanapun Anda berada yang nggak level, jangan menyimak kajian ini. Kajian ini hanya untuk orang-orang yang percaya. Yang nggak percaya nggak usah lihat. Iyalah, orang waras mana menyimak, kecuali untuk membantah. Sama Naruto silahkan lihat Naruto. Percayanya sama Shinchan silahkan lihat Shinchan. Percayanya sama Thanos silahkan lihat Thanos. Percayanya sama Spiderman silahkan lihat Spiderman. Ini buat orang-orang yang percaya sama wali Allah. Ya, sama wali Allah. Subhanallah. Dikembalikan sama Habib Ja'far. Setelah itu Habib Ja'far nggak berhenti mainannya. Tak tahu deh, tarik lagi, panggil lagi. Habib Rahman As-Segaf balik lagi. Sampai 3 kali. Wis. Terus bangun. Orang tadi bangun. Paginya datang ke majelis itu paling awal. Nyari, saya mau datang ke tempatnya Habib Ja'far kumpul-kumpul itu. Nah, ternyata sudah ada banyak orang juga di situ. Begitu dia datang, Habib Ja'far teriak, "Nah, iki saiki ben mbek aku iki. Iki saiki ben mbek aku iki." Jadi artinya apa? Itu bukan mimpi, memang betul-betul datengin. Ini wali. Ya, wali Allah seperti itu. Nah, beliau-beliau yang demikian hebat ini Allah yang kasih. Ada namanya wahbah ya, hadiah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah yang kasih, kamu nggak bisa protes. Allah yang kasih. Wali katanya teman-teman, apalagi ini wali majdzub yang katanya akalnya hilang, ditarik oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka juga mendefinisikan wali majdzub itu tidak bisa diikuti atau bahkan tidak bisa diambil hukum-hukum dari mereka. Tapi anehnya katanya teman-teman, wali majdzub mereka diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, bisa mencabut ruh manusia. Subhanallah. Padahal ini adalah tugas khusus malakul maut, dan malaikat-malaikat lain pun memiliki tugas khusus yang dimana satu malaikat dengan malaikat lain tidak bisa sama-sama melampaui tugas masing-masing. Artinya malaikat A tidak mengambil tugas malaikat B, malaikat B tidak mengambil tugas malaikat C. Dan ini kekhususan malaikat. Kok bisa wali majdzub, orang gila yang mereka katakan tidak bisa diambil hukum dari mereka, tapi diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencabut ruh manusia. Subhanallah teman-teman, ini adalah cerita sesat dan menyesatkan ya. Coba tunjukkan kalau kita mau berbicara tentang kewalian seorang ya. Para nabi, para rasul itu adalah asli wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Kemudian para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga.
Gimana ini cerita-cerita seperti ini teman, asli melebihkan ya klan-klan mereka, habib-habib mereka ya dari kalangan Ba'alawi ini. Entah wallahualam apa tujuannya sebenarnya ya. Ini kan kentara sekali cerita dusta, cerita bohong teman-teman ya. Maka bohong kalau ada yang mengatakan ini adalah keramat, apalagi wali majdzub yang mereka sendiri mengatakan wali majdzub itu hilang akal, kemudian karena ditarik akalnya oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana ceritanya wali majdzub mereka yang hilang akal tapi diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla? Jangankan tugas mencabut nyawa teman-teman ya, orang yang hilang akal di dunia ini tidak bisa diterima persaksiannya ya. Contoh, tidak bisa dijadikan sebagai wali nikah. Kemudian tidak boleh transaksi jual beli karena hilang akal, akan kacau nanti teman-teman ya. Kok ini bisa dilimpahkan tugas yang begitu besar oleh Allah Azza wa Jalla ya, yaitu mencabut ruh. Allahu Akbar teman-teman. Ingat teman-teman bahwa malaikat itu penciptaannya saja dengan kita itu berbeda ya. Malaikat itu diciptakan melalui cahaya. Kemudian jin itu diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam sama dengan kita yaitu penciptaannya dari tanah. Bayangkan penciptaannya saja berbeda teman-teman. Lalu bagaimana bisa kok tugas malaikat yang khusus diberikan kepada mereka dilimpahkan kepada manusia, apalagi modelnya seperti wali majdzub yang katanya hilang akal. Ini luar biasa teman-teman ya. Mereka sendiri yang mendefinisikan wali majdzub itu adalah seorang yang hilang akal, ditarik akalnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka sendiri mengatakan jangan belajar kepada wali majdzub. Kok di sini justru mereka mengatakan wali majdzub mereka diberikan tugas mencabut nyawa. Ya Allah. Makanya saya katakan di awal teman-teman, mungkin suatu saat mereka akan mengakui, entah itu mungkin dengan cara terang-terangan ya, atau dengan cara samar, mengakui habib-habib mereka atau wali-wali mereka sebagai nabi ya. Kalau pernyataan secara jelas mengakui habib-habib mereka sebagai nabi mungkin belum pernah. Tapi kalau mengungguli mukjizat para nabi, mengungguli kemuliaan para sahabat nabi, melebihi kemuliaan para imam mazhab, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sudah sering teman-teman ya. Contoh yang mereka katakan bahwa dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Ini kan melebihi mukjizat para nabi ya. Sedangkan Nabi Muhammad saja mi'raj 1 kali. Dan itu khusus teman-teman. Mi'raj itu dilakukan untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad dengan misi membawa perintah sholat. Lalu untuk apa mereka dimi'rajkan teman-teman? Dan dengan apa mereka dimi'rajkan? Dan kita bisa buktikan teman-teman, kalau mukjizat para nabi, keramat para sahabat nabi, itu kan termaktub dalam Al-Quran, kemudian dicantumkan dalam hadis, periwayatannya pun secara mutawatir, riwayatnya pun sahih atau hasan, bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Dan diriwayatkan dari para ulama-ulama ahlul hadis. Tapi kalau cerita-cerita seperti ini teman-teman, subhanallah, ini kan dari kalangan mereka saja. Belum pernah kita mendengarkan dari ya kitab para ulama seperti Imam Bukhari atau kitab-kitab sejarah tentang para sahabat Nabi, ya, kisah-kisah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, biografi-biografi mereka. Nggak ada yang menyebutkan kelebihan-kelebihan mereka seperti ini. Sampai-sampai bisa mencabut nyawa manusia. Subhanallah teman-teman, ini jelas melampaui batas teman-teman ya, melampaui batas para nabi, para rasul yang mereka sendiri tidak pernah diembankan tugas seperti itu. Ini subhanallah sangat rusak teman-teman, sangat-sangat rusak luar biasa ya. Itu kekhususan para malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa. Makanya tugas para malaikat berbeda-beda. Malaikat Jibril diberikan tugas khusus yaitu menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat penjaga surga. Kemudian ada malaikat Zabaniyah atau Malik kalau tidak salah ya, yaitu malaikat penjaga neraka jahanam. Dan mereka tidak mengambil tugas malaikat yang lain. Ya, satu sama lain, satu malaikat dengan malaikat yang lain tidak melampaui batas, tidak mengambil tugas masing-masing. Lah ini manusia, teman-teman, diklaim sebagai wali, apalagi wali majdzub.
yang hilang akal kok bisa diklaim kemudian mengambil tugas malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Ini cerita apa ini teman-teman ya? Apakah ini bisa menambah keimanan kita? Justru ini bisa menambah kedunguan manusia teman-teman, terutama para jamaahnya. Mohon maaf. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan dinukil juga oleh para ulama yang lain ya. Beliau mengatakan, jika kamu melihat seorang masuk ke dalam supi di pagi hari, maka tidaklah masuk waktu zuhur, melainkan kamu sudah melihatnya menjadi orang yang paling dungu. Dan perkataan ini benar teman-teman ya. Coba antum perhatikan dari ceramah-ceramah supi-supi ini. Ya Allah, sangat merusak akal teman-teman ya. Cerita-cerita mereka yang dibungkus dengan keramat ya, karomah wali teman-teman. Padahal itu adalah cerita murni, cerita bohong, cerita dusta. Maka wajar kalau orang yang biasanya menuntut ilmu penuh dengan dalil disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka, kiai-kiai mereka, para ulama, kemudian ketika menghadiri majelis sufi teman-teman, apalagi betah di majelis sufi, maka lihatlah perubahannya. Maka akan menjadi orang yang paling dungu. Bagaimana tidak dikatakan dungu teman-teman? Yang awalnya biasa kita mendengarkan dalil-dalil Al-Quran, sunnah Nabi, hadis-hadis, kemudian kalam para ulama. Kemudian ketika kita mendengar cerita-cerita dari para sufi-sufi ini, yang keluar adalah murni cerita-cerita dan cerita. Ya, dinukil dari katanya dan sangat melanggar hukum-hukum syariat meskipun dia katakan ini keramat ya. Memang keramat tidak masuk akal, tapi jangan juga lah sampai melampaui mukjizat para nabi ya, melebihi kemuliaan para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga. Subhanallah teman-teman ya. Inilah bukti kerusakan mereka teman-teman, dan Allah Azza wa Jalla semakin tampakkan di hari ini ya. Dengan berbagai macam media kita bisa melihat teman-teman jejak digital mereka. Maka manfaatkan teman-teman, jadikan sarana ini sebagai untuk menambah keilmuan kita. Barakallahu fikum teman-teman, semoga ini menjadi nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla terus teman-teman memberikan kita hidayah, menunjuki kita jalan yang lurus teman-teman. Dan wabil khusus kita doakan kepada para habib-habib ini teman-teman, semoga Allah Azza wa Jalla luruskan pemahaman agama mereka agar tidak semakin berat nanti teman-teman di akhirat ya. Dosa yang mereka pikul, selain dosa yang mereka sebarkan, kemudian orang-orang juga yang mengikuti mereka, mereka akan pikul dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan mereka. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.